Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, Intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 Intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor satu di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Bapak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Ada hasilnya Pak? Tanyakanlah dulu Kapolrinya, Kapolri ada. Pak, soal PDIP Pak. Oh, Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa-apa juga. Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak JH udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya
Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak JH udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa, Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama.
Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, door stop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Penguntitan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Bapak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PIP Pak. Oh, Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febrie Ardiansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal
menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka.
Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. "Sudah saya panggil tadi," kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan diteror Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack." Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Ardiansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka.
Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti-Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah dulu Kapolrinya, Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Oh, Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak?
Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Arsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat.
Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden, apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil tadi. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri aja. Pak soal PDIP Pak. Oh, Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan diteror Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut.
Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini, Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung, sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya.
Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Arsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga
ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa Oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti-Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah dulu Kapolrinya, Kapolri ada. Pak soal PDIP Oh, Pak. Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak JA udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah.
Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak JA udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa, Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan diteror Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini, Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus,
Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Penguntitan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 Anti Teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febrie Ardiansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @YaniHarsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febrie Ardiansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febrie dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febrie pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febrie tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febrie waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung,
Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca Oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Kalau sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak?
Jihan, udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Kan Pak Jihan, udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah.
Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung, sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Oh, Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febrie Ardiansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal
menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar mahasiswa. Di akun X @Yani_Arsim ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka.
Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. "Sudah saya panggil tadi," kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil tadi. Hasilnya Pak? Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan butut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan diteror dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Ardiansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka.
Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak?
Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @yani_harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat
Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, door stop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Penguntitan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah ke Kapolri. Kapolri aja. Pak soal PIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak JA udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak JA udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan diteror Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut.
Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini, Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, door stop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung, sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya.
Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Arsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga
ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa Oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah dulu Kapolri aja. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak JA udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah.
Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Kan Pak JH udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa, Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini, Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal.
Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, door stop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil tadi. Hasilnya Pak? Tanyakanlah dulu Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 Anti Teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febrie Ardiansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febrie Ardiansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febrie dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febrie pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febrie tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febrie waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5
5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca Oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Kalau sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak?
Kapolri ada. Pak, soal PDIP, Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa, Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan.
Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp271 triliun dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, door stop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Bapak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah
sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca Oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi.
Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Kalau sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan butut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan diteror Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribdaim diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Ardiansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer.
Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti-Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak, apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya
Kapolri aja. Pak, soal PDIP, Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara,
Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden, apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan
udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari presiden seperti apa Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack." Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti-Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk.
Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah dulu Kapolrinya, Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Oh, Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus.
Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 Intai Gerak-Gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan lagi ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jenderal udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin.
Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak JH udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu.
Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri aja. Pak soal PDIP Pak. Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febrie Ardiansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febrie dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febrie pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febrie tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febrie waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung,
Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca Oknum Densus 88, Intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 Intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 anti teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri aja. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin.
Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak JH udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindakan atau arahan dari Presiden seperti apa, Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka.
Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 anti teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. "Sudah saya panggil tadi," kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah dulu Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Oh, Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febrie Ardiansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar terhadap Jampitsus Febrie Ardiansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febrie Ardiansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febrie. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta,
Senin pagi. Buntut dari peristiwa Oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan butut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara.
Pak Jihan Udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa, Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi.
Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 anti teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri aja. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febrie Ardiansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febrie Ardiansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febrie dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febrie pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febrie tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febrie waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febrie Ardiansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febrie Ardiansyah saat ini baik-baik, teror melakukan itu. Namun,
Sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa Oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan Udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. akhirnya di mana? Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi.
Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum. Teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretakkan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta, juga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 anti teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain. Terpisah, Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak?
Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tembilan dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Arsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri.
Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Penguntitan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, tidak ada panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah dulu Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Oh, Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jehan Udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. akhirnya di mana? Presiden Joko Widodo turun tangan, butut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jehan Udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan diteror Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack." Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku.
Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan pertasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti-Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, door stop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung, sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah,
Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Kalau sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah ke Kapolri. Kapolri aja. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini,
Pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa Oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan lagi ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Oh, Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak JA Udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. akhirnya di mana? Presiden Joko Widodo turun tangan, buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah.
Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak JH Udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa, Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri.
Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan lagi ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Arsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga
ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa Oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri aja. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan Udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. akhirnya di mana? Presiden Joko Widodo turun tangan, buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah.
Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak JH Udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa, Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack." Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus,
Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febrie Ardiansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febrie Ardiansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febrie dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febrie pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febrie tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febrie waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung,
Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca Oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Oh, Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak?
Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan butut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa, Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isi itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah.
Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febrie Ardiansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal
menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar mahasiswa. Di akun X @yani_harsim ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti-Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka.
Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 anti teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil tadi. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan, butut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan diteror dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Ardiansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka.
Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Kalau sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak?
Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa, IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @yani_harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat.
Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Oh, Pak. Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak JH udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan butut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak JH udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan diteror Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack".
Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti-Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung, sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin.
Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil tadi. Hasilnya Pak? Tanyakan lagi ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Oh, Pak. Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Arsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun,
Sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa Oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, door stop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Oh, Pak. Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak JH udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi.
Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak JH udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini, Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal.
Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, door stop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Penguntitan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakanlah ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Oh, Pak. Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febrie Ardiansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @Yani_Arsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febrie Ardiansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febrie dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febrie pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febrie tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febrie waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun
5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca Oknum Densus 88, Intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 Intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan sangat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan lagi ke Kapolri.
Kapolri aja. Pak, soal PDIP, Pak. Kapolri, tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa, Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan.
Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Kapolri aja. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febrie. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah
sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @yani_harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah 271 triliun rupiah yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Buntut dari peristiwa oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi.
Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Presiden Joko Widodo turun tangan butut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan diteror Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Ardiansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer.
Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Dengan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Ada
View-nya apa? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak, soal PDIP, Pak. Kapolri ya. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana, Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuak cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip Bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa IM, yang berpangkat Bribda. IM lahir di Tegal, tanggal 29 Juni tahun 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai Raka Maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X @yani_harsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari Kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada 6 orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun 5 orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara. Telunjuk Jokowi tunjuk Kapolri, nasib Jenderal Bintang 4 pasca oknum Densus 88, intai, Jampitsus. Buntut kasus dugaan oknum anggota Densus 88 intai gerak-gerak Jampitsus bernama Febri Ardiansyah, Jenderal Bintang 4 kena dampak. Seperti diketahui, oknum Densus 88 bernama Bribda Iqbal Mustafa mengikuti gerak-gerik Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti-teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada keterlibatan Purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Gerak-gerik Bribda Iqbal terendus polisi militer yang ditugaskan mengawal Febri. Iqbal lantas diamankan dan dimintai keterangan. Hingga kini, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Namun, Jenderal Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama memberi isyarat bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung baik-baik saja. Hal ini terlihat dari pertemuan mereka saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta,
Senin pagi. Buntut dari peristiwa Oknum Densus 88 menguntit Jampitsus, Presiden Joko Widodo turun tangan. Mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin di waktu bersamaan. Ia meminta masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kapolri sambil menunjuk Listio yang hanya terpaut puluhan sentimeter dari tempat. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, door stop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk. Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah saya panggil tadi, kata Jokowi usai acara inaugurasi di Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Penguntitan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Bapak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Ada hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Oh, Pak. Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Pak Jihan udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana? Presiden Joko Widodo turun tangan buntut polemik Jampitsus diintai oleh Densus 88. Presiden sudah memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung itu berlangsung pada Senin 27 Mei. Presiden Jokowi enggan membicarakan hasil dari pemanggilan tersebut. Ia pun menuturkan sebaiknya ditanyakan kepada Kapolri yang berada di sisi kirinya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit hanya senyum saat ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Secara terpisah, Kapolri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ia menekankan antara pihaknya dengan Jaksa Agung benar-benar tidak ada masalah. Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung memamerkan keakrabannya. Momen keakraban Jaksa Agung dan Kapolri terjadi di tangga belakang Istana Negara Jakarta pada Senin 27 Mei. Dalam foto tersebut, tampak dua pejabat tinggi negara itu diapit oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Haji Cahyanto. Ketiganya tampak tersenyum ke arah kamera. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung berlangsung saat menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara. Pak Jihan
udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan ya ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Usai Jampitsus diteror Densus 88 Polri, heboh teks LED display Kejagung diretas. Usai heboh dugaan Densus 88 Polri, running teks aduan Kejaksaan Agung dikabarkan sempat diretas. Dugaan ini muncul setelah layar running teks di loket aduan masyarakat Kejaksaan Agung diganti dengan tulisan, "Maaf aku hack". Penampakan ini terlihat berdasarkan gambar dari pihak internal Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana membenarkan hal tersebut. Namun, kata dia, hal seperti itu biasa terjadi di Kejaksaan Agung. Terkait peretasan ini Kejaksaan Agung belum akan mengambil langkah untuk mengejar pelaku. Sejauh ini, langkah yang diambil baru mematikan running text tersebut. Dengan peretasan yang terjadi pasca penguntitan Jampitsus ini, pihak Kejaksaan Agung mengaku sama sekali tak gentar. Menurut Ketut, seluruh upaya penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya. Sebelumnya Bribda Im diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jampitsus Febrie Adriansyah. Mengutip tribunjateng.com, ia kini dikabarkan ditangkap polisi militer. Bribda Im disebut-sebut suruhan seorang Jenderal Purnawirawan inisial B. Jenderal inisial B ini disebut marah soal Kejagung yang membongkar kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jenderal inisial B ini juga disebut melindungi aktivitas tambang ilegal di Bangka. Jampitsus Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa Bribda Im membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Bribda Im sampai nekat menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, Im saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Aksi pengintaian tersebut tidak dilakukan oleh Im seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya Im yang berhasil diamankan oleh polisi militer. Terkuak sosok Jenderal Purnawirawan inisial B marah korupsi timah dibongkar, diduga bayar Densus 88. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah di Bangka yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada beredar kabar seorang Jenderal Purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka. Jenderal Purnawirawan ini berinisial B. Bahkan Jenderal Purnawirawan ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampitsus, Febrie Adriansyah. Anggota Densus 88 bernama Bribda IM telah ditangkap dan dimintai keterangan. Lantas siapa Jenderal Purnawirawan berinisial B itu? Sebelumnya, Kejagung telah menangkap 16 orang tersangka kasus korupsi timah. Para tersangka tertuding dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah dalam rentang 2015 hingga 2022. Kasus melibatkan 3 direksi PT Timah yang menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Namun, PT Timah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan itu kemudian menambang timah secara ilegal di IUP PT Timah. Komplotan juga membentuk 7 perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah itu. Kerjasama disembunyikan dengan surat kerjasama sewa smelter yang dibuat oleh para direksi PT Timah. Dokumen lainnya yang dipegang oleh salah satu perusahaan swasta juga surat perintah kerja, SPK, borongan pengangkutan sisa hasil mineral agar biji timah yang ditampung dari perusahaan boneka terkesan legal. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memberikan respon terkait dugaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti-Teror Polri. Semuanya bermula saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan sesi wawancara cegat pintu, doorstop, usai hadir dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Awalnya wartawan menyinggung dugaan penguntitan Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti-Teror Polri kepada Jokowi. Mendengar pertanyaan itu, Kapolri yang ikut mendampingi Jokowi dengan berdiri di samping kiri lantas mulai memancarkan senyum kikuk.
Jarak Listio dengan Jokowi saat itu hanya terpisah dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang berdiri di antara mereka. Jokowi lantas mengungkapkan dirinya telah memanggil pimpinan tertinggi kedua institusi terkait dengan dugaan penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri, Kapolri dan Jaksa Agung. "Sudah saya panggil tadi," kata Jokowi usai acara inaugurasi Pi Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Hanya saja Jokowi enggan memberitahu hasil pemanggilan terhadap kedua kepala instansi tersebut dan meminta awak media bertanya langsung kepada Kapolri. Jokowi lalu menengok ke samping kirinya dan melihat Kapolri ada berdiri di dekatnya. Kapolri yang saat itu ditunjuk lalu tertawa sembari memalingkan muka ke arah kiri. Tawa itu bertahan selama beberapa detik sebelum pertanyaan wartawan beralih ke isu lain, terpisah. Kapolri menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung ketika ditanya mengenai arahan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi ketika dipanggil terkait peristiwa itu. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Penguntitan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil nanti. Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Pak soal PDIP Oh, Pak. Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Masalah apa juga? Berarti isu itu Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Benar-benar terencana, siasat jahat oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febrie Ardiansyah. Belum diketahui pasti motif oknum anggota Densus 88 anti teror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki